Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Bu Mer, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Dodi? Alhamdulillah baik juga Bu Mer. Ada apa ini Bu Mer? Sesuai janji kita kemarin ya Pak, kita akan berbincang sebentar ya Pak. Oh iya, sesuai janji kemarin tentang coaching ya Bu ya, Iya, yang iya akan Pak. Ibu lakukan. Ibu nanti akan coaching sama Bu Des ya Bu ya. Iya Pak. Dan nanti saya akan jadi pengamat atau observer begitu ya Bu ya. Iya. Baik Bu Mer, mungkin sebelum nanti Bu Mer melakukan coaching, itu kan nanti akan ada kriteria penilaian ya Bu ya. Saya akan mengamati, mungkin nanti ada 4 kriteria yang kita buat 4 saja Bu ya, biar gampang diamati, yaitu dari kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik gitu kan. Iya Lalu Pak. kira-kira kompetensi apa yang Bu kembangkan ya Bu dalam coaching nanti Bu? Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh baik, berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu untuk diamati, Bu? Memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak, supaya bisa menggali potensi dari Koci Pak. Oke, berarti pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Ya Pak. Kira-kira indikatornya bagaimana, Bu, nanti untuk ketercapaian kompetensi tersebut? Koci saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Itu Pak. Oke, jadi nanti diharapkan coachingnya bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tampilkan ya, Bu ya. Ya. Baik Bu Mer, ini sudah saya catat semua untuk kompetensi yang akan diamati besok, kompetensi yang akan diamati pada coaching. Kira-kira dilaksanakannya kapan itu Bu coachingnya? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Koci saya Pak, yaitu Bu Des. Oh hari ini ya, berarti langsung saja ini Bu ya. Kita berarti nanti langsung menemui Bu Des ya. Baik Iya. Bu Mer, silahkan untuk melakukan coaching, nanti akan saya observasi gitu ya Bu ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bu Mer, silahkan. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam, Bu Mers. Gimana nih kabarnya Bu Des? Baik, Bu Mer. Jadi begini. Alhamdulillah sehat-sehat saja, Bu Mer. Oh, baik. Bu Des, sesuai janji kemarin ya, kita akan berbincang-bincang sebentar hari ini. Jadi, apa yang akan kita diskusikan kali ini, Bu Des? Oh, baik, Bu Mer. Jadi begini, Bu. Akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Sehingga pembelajaran berjalan menonton, Bu. Gimana tuh, Bu? Oh, gitu ya. Jadi, murid-murid di kelas itu kurang antusias ya, Bu ya. Jadi, pembelajarannya itu monoton gitu ya, Bu ya. Iya, Jadi, Bu. hmm, jadi menurut Bu Des nih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Tentu saya mengharap kali Bu solusi atas permasalahan yang saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Menurut Bu Des nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias nih dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu menonton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya.
Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi pembelajarannya menurut Bu Des itu berjalan komunikasinya satu arah ya, Bu ya. Nah, Iya, Bu. kira-kira nih, Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan nih? Oh, menurut saya, Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Gitu, Bu. Oh, saya setuju, Bu, dengan pendapat Ibu. Saya pun sependapat. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Gimana ya, Bu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas? Sumber yang saya gunakan, Bu, saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan itu, Bu. Adakah sumber belajar yang Ibu gunakan selain buku teks gitu, Bu? Saya pikir-pikir banyak ya, Bu, bersumber belajar seperti video YouTube, artikel, dan blog atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita gunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti Ya. Canva, TikTok, atau Instagram, Bu. Wah, betul sekali ya, Bu ya. Saya yakin sekali nih, Bu. Bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Ibu sebutkan tadi itu pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Eh, yang pertama, yang saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, saya juga memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital, Bu. Bagus sekali ya rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Eh, Ibu nanti dalam menjalankannya, begitu, Bu. Iya, Bu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Oh, kalau saya pikir-pikir, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung komitmen Ibu ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, Bu Des, dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu Mer atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Bu. Amin. Ya, sama-sama ya, Bu Des. Amin. Eh, baik, Bu. Untuk hari ini kita cukupkan dulu ya, Bu ya. Ya Bu. Kita akhiri dengan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Bu Mer. Terima kasih ya Bu atas Ya, ilmunya. ya, sama-sama Bu Des. Pamit ya, Bu. Ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Mer. Waalaikumsalam, Pak Dodi.
Bagaimana Bu Mer? Sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Bagaimana hasilnya Bu Mer? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak. Baik. Lalu seperti yang kita sepakati di awal ya Bu, di pra observasi. Bagaimana Bu Mer tentang ketercapaian indikator? Mungkin Bu Mer bisa ceritakan Bu Mer selama coaching tadi. Oh, gitu. Saya sudah memberikan kehadiran penuh, Pak, pada saat coaching. Kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Gitu, Pak. Baik Bu, luar biasa sekali ya Bu. Apa yang sudah Ibu ceritakan tadi gitu. Jadi perasaannya coachingnya sudah berjalan dengan baik berarti ya Bu ya. Iya, Pak. Baik Ibu, di sini saya akan mencoba untuk melakukan observasi saya terhadap Ibu berdasarkan apa yang sudah saya amati dan apa yang sudah saya catat ya Bu ya. Apakah diperbolehkan Ibu? Boleh, boleh, Pak. Baik Bu, ini hasil yang sudah saya amati tadi ya Bu ya. Menurut hasil pengamatan saya tadi, Bu Mer sudah melakukan teknik coaching dengan sangat baik. Alur tirtanya sudah tertata dengan bagus, gitu, mulai dari menanyakan tujuan hingga menanyakan tanggung jawab di akhir tentang komitmennya, begitu ya Bu ya. Lalu indikator yang ingin Ibu amati di awal tadi yang kita bicarakan di pra observasi, saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan dengan sangat baik begitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaannya itu sudah pertanyaan yang berbobot begitu. Saya merasa bahwa coaching yang Ibu lakukan sudah sangat bagus terhadap Bu Des ya Bu ya. Dari Ya, hasil pengamatan itu tadi sangat baik sekali. Lalu mungkin ada beberapa yang mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi Bu Mer dari hasil pengamatan tadi. ya baik, Saya Pak. melihat ada beberapa asumsi yang keluar gitu. Tapi bagusnya tadi Bu Mer langsung mengembalikan bahwa tidak boleh melakukan asumsi dalam coaching gitu. Itu bagus sekali Bu. Ya, mungkin ke depan apa itu bisa lebih ditingkatkan lagi begitu Bu Mer. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, sudah menyampaikan penilaian selama coaching tadi, Pak. Oke. Bu Mer, selanjutnya mungkin apakah ada langkah-langkah yang nanti Bu Mer lakukan setelah mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ini pada coaching hari ini? Baik, Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, mungkin kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal-hal tersebut dengan mencari referensi yang lain gitu, nah, gitu, Pak. Wah, bagus sekali itu Bu ya. Kira-kira itu kapan Bu bisa rencana referensi itu akan Bu lakukan? Akan segera, Pak, akan saya laksanakan secepatnya. Wah, luar biasa sekali Bu Mer. Bagus progresnya sangat baik Bu Mer. Eh, Mudah-mudahan ke depan perkembangan kemampuan dalam melakukan coaching semakin baik lagi. Sampai jumpa mungkin nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti apabila ada coaching, saya siap untuk dijadikan observer lagi Bu ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Mer. Mungkin Ya, cukup untuk hari ini Bu Mer ya. ya, Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.